Dan Jokowi, ada satu nama yang muncul saat ini di layar, Ignatius Jonan. Ya, ini kabinet Trisakti ya, tapi yang mimpin orang UGM ya. Ada yang ingin memberikan komentar dari sosok cukup kontroversial beberapa tahun terakhir ini dengan performanya di BUMN, KAI. Bu Eni mungkin. Yang pasti KAI memang, apalagi kalau yang ditanya ini ya, pengguna komuter lain di Jabodetabek itu sudah pasti 100 lah nilainya Pak Jonan. Ada gitu kemajuan kan. Gitu ya. Ada kemajuan. Tidak hanya kemajuan, ada perubahan. Itu yang mungkin salah satu bentuk revolusi mental gitu. Artinya ada perubahan yang betul-betul sangat signifikan dalam tata kelola PT KAI. Nah, tetapi memang ini kan kita sebenarnya, kalau saya secara pribadi sebenarnya masih sangat berharap Pak Jonan ini benar-benar menyelesaikan persoalan di kereta api kita, karena sampai saat ini kan baru dalam lingkup kecil ya, katakanlah di Jabodetabek dan ini. Nah, harapannya kan nanti seluruh ini ya, perhubungan ini kita lebih mengandalkan sistem kereta api, apalagi di luar Jawa. Ada Trans Kalimantan, Trans Sumatera gitu kan. Nah, tapi ada pendapat juga ketika Pak Jonan ini kekuasaannya dinaikkan ke atas, justru ini yang akan mengawal. Nah, nanti kita tunggu percepatan infrastruktur dan lain-lain dan sebagainya gitu. Tapi memang yang ke depan untuk perhubungan ini kita sangat berharap memang andalannya yang akan menjadi satu andalan adalah basisnya kereta api dan laut memang. Basisnya kereta api terutama untuk infrastruktur ekonomi, untuk sistem distribusi dan logistik barang logistik itu kereta, karena ini juga di Pulau Jawa saja sudah banyak dan jalur yang di negara mati manapun, begitu ya, tidak di negara manapun itu untuk logistik itu kereta. Memang yang efisien kereta dan jalur laut, apalagi kita negara kepulauan. Oke, kita lanjut lagi ke nama yang berikutnya. Ini yang cukup menyita perhatian beberapa hari terakhir. Oke, baik, kita kembali dulu. Ini ada nama Puan Maharani. Mas Burhan mungkin ini yang bisa. Mas Burhan ini bagiannya Mas Burhan. Ya, tentu nama ini bagian dari salah satu calon menteri yang turut memantik kontroversi ya, selama beberapa hari terakhir. Salah satunya karena nama Puan Maharani dianggap belum cukup punya kompetensi atau kapasitas untuk menempati posisi sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Tetapi kita tahu bahwa jabatan politik itu jabatan menteri itu jabatan politik, itu political appointee. Dan kita tahu bahwa presiden meskipun punya hak prerogatif penuh untuk menentukan squad kabinetnya, tetapi dalam sistem presidensial dengan cita rasa parlementer itu dukungan partai politik penting. Nah, seberapa jauh ini realistis memang. Nah, ini bagian dari realitas politik ya, atau kompromi politik yang membuat Jokowi ya memilih nama Puan Maharani. Nah, kita tahu ya, nama menteri itu kan bukan sepenuhnya berasal dari dapur dapurnya Jokowi, tapi juga ada dapur partai. Ini yang kemudian membuat Jokowi tidak punya pilihan lain ya, kecuali mengiyakan daftar nama yang diajukan oleh partai pendukungnya. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Oke, di antara ada partai-partai lain terakhir termasuk yang baru last minute gabung gerbong Koalisi Indonesia Hebat ini, ada P3 di sini. Nanti kita kupas satu-satu lagi. Tapi ini ada nama yang menyita perhatian juga di 3-4 hari terakhir, karena ini yang termasuk belakangan dipanggil ke istana. Sosoknya juga kontroversial, Susi Pujastuti. Mungkin Bu Eni yang bisa memberikan komentar. Akhirnya jadi di perikanan ya? Ya, kemungkinan ya, ini masih ada Ya, ini yang dari awal memang selalu yang menjadi salah satu sisi kritisi kita adalah kita selalu mempertanyakan sebenarnya definisi profesional itu sendiri apa? Apakah profesional ini, kalau kita lihat dari beberapa calon menteri yang diajukan, ini kan kebanyakan yang berasal dari pelaku. Nah, itu dianggap profesional gitu kan. Nah, ini ada plus minusnya, Mas Wahyu. Jadi kalau pelaku tentu kita tahu bahwa kalau dia yang action di bidang itu ya tahu persis persoalan dan juga tantangan dan bagaimana mengelola bidang itu. Tetapi persoalannya karena ini spirit dari Pak Jokowi sendiri sejak saat di gubernur juga ingin mencari orang-orang yang memang ingin mencari
akar masalahnya dulu. Jadi ini mungkin apakah sosok-sosok yang selama ini memang tahu permasalahan, kemudian bisa diangkat lagi. Ya, Bu Susi diantaranya kan memang punya bisnis di bidang perikanan yang cukup maju, marine product. Perikanan selain aviasi juga. Tapi yang menjadi warning adalah bahwa ketika ini berasal dari bisnis, nah bagaimana dia tidak benar-benar imun, tidak ada nanti konflik kepentingan di bisnis yang bersangkutan gitu. Cuma memang dari nama tadi yang sudah kita ulas ya, ada Pak Yonan, ada Bu Susi, itu nama-nama yang oleh Jokowi mungkin disebut orang yang memiliki track record kerja. Jadi kerja. Mereka yang mungkin soal wacana, soal konsep sudah dianggap selesai. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Apakah konsep memang sudah selesai, tinggal dilaksanakan? Gitu. Ini yang tentu bagian dari pembuktian yang harus Dan pertanyaannya juga Mas Burhan, apakah memang ini sekali lagi tadi yang juga dipertanyakan oleh Bu Eni, apakah ini memang pure atau murni memang profesional? Karena ini selama ini kan ada dikotomi yang dibentuk ini, yang kalangan profesional, kemudian partai politik. Apakah ini juga bisa menjamin ini yang profesional ini juga tidak lepas kepentingan politik? Ya tentu susah ya untuk memberikan jaminan 100% ya. Profesional itu kan tidak 100% imun dari politik. Begitu juga orang politik tidak 100% tidak profesional. Itu masing-masing kan punya irisan ya, punya interseksi di sana. Nah, poin saya adalah nama-nama yang masuk melalui jalur tanda kutip profesional murni itu juga tidak bisa 100% disebut profesional dalam pengertian mereka tidak punya gantungan politik gitu. Ada beberapa nama profesional yang masuk melalui kamar politik atau di-endorse oleh orang politik gitu ya. Jadi dalam realitas politik kita di mana menteri adalah jabatan politik, yang profesional sekalipun tidak bisa disebut 100% profesional. Mungkin ada endorsement juga, mungkin juga ada persoalan representasi gitu ya. Karena kita negara yang cukup sangat heterogen, sangat majemuk. Dilihat misalnya ini representasi dari wilayah, representasi gender, representasi agama, representasi etnik. Itu juga bagian dari tadi informal politik, politik informal. Tapi yang pasti memang ini dari sisi kecakapan kita apresiasi ya, cuman nanti warning aja gitu. Karena ini banyak sekali dari yang disebutkan profesional, ini rata-rata dari pelaku bisnis. Nah, terlalu banyak gitu kan. Nah, memang kalau yang betul-betul hanya pure akademisi memang hanya menang konsep, mungkin kerjanya belum terbukti. Tetapi kan itu juga mungkin gitu kan. Nah, ini yang mestinya diseimbangkan. Baik, kita tahan dulu, masih ada nama-nama lain yang nanti akan kami hadirkan lagi di Breaking News Metro TV sesaat lagi saja.